Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan impuls dan momentum sebelumnya, yang mana sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu momentum, apa itu impuls, apa itu hubungan antara atau bagaimana hubungan antara momentum dan impuls. Pada kesempatan kali ini segmen yang akan kita bahas ialah tentang hukum kekekalan momentum, dan nanti kita bahas yang kedua tentang tumbukan. Yang pertama, hukum kekekalan momentum. Layaknya energi yang punya hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berpindah dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Yang dibahas saat itu ialah energi potensial dan energi kinetik, atau dikenal dengan energi mekanik. Nah, momentum juga punya hukum kekekalan ini. Jumlah momentum sebelum tumbukan atau jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan atau momentum akhir. Maka kita ilustrasikan dulu. Ini ada dua buah benda. Benda satu geraknya ke kanan, V1. Benda kedua geraknya ke kiri, namanya V2. Ini kondisi awal. Setelah bertumbukan, maka misalkan benda yang pertama itu berbalik arah dengan kecepatan V1 aksen setelah tumbukan. Kemudian benda kedua bergerak berbalik arah juga dengan kecepatan namanya V2 aksen. Ini kondisi akhir atau setelah tumbukan. Maka kita lihat jumlah momentum awal. Ada jumlah momentum awalnya itu dengan M1 kali V1 ditambah momentum yang kedua, misalnya M2, ini M1, ini M1, ini M2. Jadi momentum awal itu adalah M1 V1 dan M2 V2. M1 V1 dan M2 V2 akan sama dengan momentum akhir. Momentum akhirnya mana yang ini? M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, inilah persamaan untuk hukum kekekalan momentum. Hanya perlu kita perhatikan catatannya tentang perjanjian tanda. Tanda pada apa? Tanda pada kecepatan, karena kecepatan ini memiliki arah ke kanan atau ke kiri. Kita gunakan kecepatan bernilai positif jika gerak benda ke kanan. Kecepatannya negatif jika gerak benda ke kiri. Ini lebih mudah ya. Kalau gerak benda searah bagaimana? Kalau benda searah maka kedua-duanya positif. Kalau benda bergerak berlawanan arah, nah, maka satu positif, satu negatif. Ya, yang kita pilih yang ke kanan yang positif, yang ke kiri yang negatif, kita menggunakan saja. Jadi nanti dimasukkan di kolom kecepatannya. Misalnya di sini yang memiliki V yang negatif mana aja? Maka V2 dan V1 aksen karena arah ke kiri. Yang memiliki V bertanda positif yang mana? V1 dan V2 aksen. Baik, kita tuliskan keterangannya. Yang pertama, M itu sendiri ialah massa. Satuannya kilogram. V1 itu kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Apa itu tumbukan? Tumbukan itu tabrakan. Satuannya biasanya meter per sekon. Nanti ada V1 aksen. Apa itu V1 aksen? Yakni kecepatan benda pertama setelah tumbukan atau setelah tabrakan. V2
Aksen itu artinya setelah tumbukan. Satuannya meter per sekon. Baik, itu tentang materi hukum kegagalan momentum. Selanjutnya kita akan bertajam. Tadi kita sudah bahas tentang tumbukan atau tabrakan. Maka segmen yang kedua kita akan bahas tentang tumbukan. Baik, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana hukum kekekalan momentum di segmen yang sebelumnya. Dan sekarang di segmen yang saat ini, segmen yang kedua, kita akan bahas tentang tumbukan. Untuk membahas tentang tumbukan ini nanti penyelesaian soalnya itu menggunakan dua kaidah. Yang pertama tentu yang paling pokok itu adalah hukum kekekalan momentum tadi. Yang persamaannya kita tuliskan ulang, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kemudian yang kedua, pada tumbukan berlaku koefisien restitusi atau E. Koefisien restitusi ini ialah koefisien dari kelentingan tumbukan benda. Biasanya kalau benda bertumbukan atau bertabrakan, kadang-kadang kecepatannya itu persis sama dengan kecepatan sebelum tumbukannya, dengan berbalik arah saja. Ada yang kecepatannya berkurang, atau bahkan ada kecepatan yang berhenti atau tidak bergerak sama sekali lagi. Maka nilai koefisien restitusi ini merupakan perbandingan antara negatif kecepatan setelah tumbukan dibanding dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Atau kalau kita tulis I sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, tadi tentang V2 aksen sudah dijelaskan, kecepatan benda setelah tumbukan, benda kedua. V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan. V2 ialah kecepatan awal benda kedua atau sebelum tumbukan. V1 ialah kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Nah, berdasarkan nilai E di sini ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama ialah tumbukan lenting sempurna. Ketika di soal diceritakan bahwa benda itu bertumbukan lenting sempurna, maka nilai E ini kita gunakan 1. Kemudian yang kedua, tumbukan tak lenting. Tak lenting, tidak mantul, tidak lenting sama sekali. Pada kondisi ini, nilai E yang kita gunakan adalah 0. Kemudian yang ketiga ada kategori tumbukan lenting sebagian. Nah, di sini nanti di soal akan memberikan nilai koefisien restitusinya berapa. E-nya itu berkisar antara 0 sampai sebelum 1. Lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Karena kalau 0 itu tidak lenting, kalau 1 itu lenting sempurna. Nah, teman-teman, biasanya kalau ada pembahasan khusus untuk tumbukan tak lenting, karena tumbukan tak lenting ini kecepatannya ketika sudah bergerak bertabrakan, benda itu menjadi satu, maka nanti kecepatan setelah tumbukan benda pertama sama benda kedua itu sama. Misalnya nih ada sepeda, ada truk tabrakan, kemudian sepedanya nyangkut di truk terbawa, maka kecepatan sepeda dan kecepatan truk setelah tumbukan itu sama. Sehingga pada tumbukan tak lenting, teman-teman bisa merubah persamaan yang ini. Untuk tumbukan tak lenting, persamaannya menjadi khusus tumbukan tak lenting. Persamaan yang di atas bisa dimodifikasi menjadi M1 V1 plus M2 V2 sama dengan benda yang menyatu, maka dia bersatu menjadi M1 plus M2 dikali V aksen. Cuma V aksen, kenapa nggak V1 aksen dan V2 aksen tadi?
Karena setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama. Maka V aksen ini ialah kecepatan bersama kedua benda setelah tumbukan. Ini khusus ada tumbukan tak lentik. Kira-kira demikian. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, maka setelah ini kita akan coba untuk latihan mengerjakan contoh soal. Silakan dilihat sebagai berikut. Baik, kita simak dulu soalnya. Di situ disebutkan bahwa dua buah benda bermassa sama. Maka yang pertama itu yang diketahui, karena ada benda satu sama benda dua, maka M1 massanya sama dengan M2. Kita lihat misalnya kalau teman-teman mau pakai asumsi, boleh pakai sama dengan A, atau boleh sama dengan 1, boleh, terserah, bebas aja gitu. Kemudian bergerak pada satu garis lurus, saling mendekati. Saling mendekati itu artinya arahnya berlawanan, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Bisa lihat di gambar. Misalnya di situ V1 kecepatan benda pertama 8 meter per sekon. Arahnya kemana? Ke kanan, maka dia positif. Kemudian benda yang kedua, kecepatannya V2 berapa? 10 meter per sekon. Kemana arahnya? Ke kiri, maka tandanya negatif. Kemudian jika V2 adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan, ada aksennya tuh, V2 aksen. Aksennya artinya setelah tumbukan, setelah tabrakan. Berapa kecepatannya? Bergerak ke kanan dengan laju 5 meter per sekon. Ke kanan tadi tandanya apa? Iya betul, positif. Kemudian yang ditanyakan, yang sisanya ditanyakan adalah kecepatan benda 1 atau V1 aksen ya, karena setelah tumbukan ditanyakan. Nah, maka kita langsung jawab. Prinsipnya ingat seperti yang kemarin, kalau benda 1 sama benda 2 berarti M1 V1 plus M2 V2, ini momentum awal sebelum tumbukan, sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Di soal yang lain ada yang pakai A dan B, boleh tinggal diganti A, B, B, A aksen, B aksen, boleh. Ya, mengikuti saja. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin M1-nya sama dengan A, M2-nya juga sama dengan A. Kita lihat V1-nya adalah 8, A dikali 8 ditambah A dikali V2-nya adalah min 10. Kemudian V1 aksennya kita biarkan, tambah A dikali 5. Sampai sini karena semua komponennya A boleh dicoret. Atau kalau memang ada nilai yang lain silahkan dimasukkan. Nah, ini kita biarkan dulu coba. 8 dikali A, 8A ditambah 10 dikali A min 10A sama dengan A dikali V1 aksen ditambah A dikali 5, 5A. 8 dikurangi 8 ditambah min 10, jadinya min 2. Min 2A, yang plus 5 pindah ruas, minus 5A. Sama dengan A dikali V1 aksen. Minus 2, minus 5 jadinya minus 7A sama dengan A dikali V1 aksen. A boleh coret. Nah, sehingga V1 aksennya sama dengan min 7 meter per sekon. Tanda negatif untuk menunjukkan arah kemana? Ke kiri. Jadi jawabannya dari sini ialah jawabannya adalah 7 meter per sekon. Maka opsinya adalah yang A. Nah, demikian pembahasan ini. Kategori soalnya ialah hukum kekekalan momentum. Kalau 1 sama 2, M1 V1, M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Kalau A dan B, MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah itu silahkan mengerjakan latihan soal pada soal berikut ini.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tumbukan tak lenting. Kedua benda menempel. Menempelnya kapan? Tentunya setelah bertumbukan. Pada posisi di sini berlaku persamaan M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan, karena kedua benda menempel maka kecepatan kedua benda itu sama, sehingga M1 plus M2 dikali V aksen. Nah, ini sudah dibahas pada uraian materi sebelumnya. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam soal? Kita simak soal berikut ini. Baik, kita langsung lihat soal. Di sana dua buah bola masing-masing bermasa M1 2 kg dan M2 1 kg. Jadi biasakan tulis dulu diketahui M1 sama dengan 2 kg, kemudian M2 nya sama dengan 1 kg. Menggelinding berlawanan arah. V1 nya berapa? V1 sama dengan 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Ke kanan apa ke kiri? Lihat gambar. Ya, karena ke kanan maka dia positif tandanya. Sedangkan V2 itu kecepatannya ialah 4 meter per sekon. Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Karena ke kiri maka tandanya adalah negatif. Selanjutnya perhatikan. Kedua bola kemudian bertumbukan, dan setelah bertumbukan keduanya menempel. Maka kecepatan kedua bola setelah tumbukan, maka kecepatan setelah tumbukan itu V aksen. Di sini ditanyakan V aksennya berapa. Oh, terlalu semangat nih, aksennya panjang sekali. Jawab, langsung saja kita aplikasikan persamaan di atas. M1 V1 aksen, M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2. Ini ciri khas menempel. Masanya bergabung, M1 plus M2 kali V aksen. Jadi kita tinggal masukkan. M1 nya 2 kg, V1 nya adalah 2, nilainya positif. M2 nya adalah 1. Kemudian V2 nya itu adalah negatif 4, min 4. M1 nya 2, M2 nya 1 dikali V aksen. 2 dikali 2, 4. 1 dikali min 4, min 4. 2 tambah 1, 3 dikali V aksen. 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0, 3 V aksen. Maka pilihan ruas 0 per 3 sama dengan V aksen. Sehingga V aksennya adalah 0 bagi 3. Jawabannya adalah 0. Jadi pilihannya adalah yang E. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Kami doakan semoga teman-teman memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan kelak menjadi orang-orang yang sukses. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan mengisi komentar pada kolom komentar untuk perbaikan kami ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa. Whoa. Whoa.